beribadah kepada Tuhan karena ini adalah hari Sabat. Dan secara kebetulan hari ini adalah hari pemberkatan pernikahan yang kudus antara Saudari Rizka Herlina dan Saudara Niko. Maka sebelum kita memasuki ibadah, kita akan menyambut kedua mempelai beserta seluruh rombongan keluarga untuk memasuki ruangan. Mempelai laki-laki memasuki depan disertai oleh orang tua atau wali, diiringi musik band. Kami mohon seluruh jemaat untuk bangkit berdiri menyambut kedatangan mereka. Beserta keluarganya. Mempelai perempuan memasuki ruangan disertai oleh kedua orang tua. Mari kita sambut dengan sukacita. Mari kita berikan tepuk tangan buat mempelai perempuan. Mempelai perempuan seperti posisi beserta kedua orang tua. Orang tua daripada mempelai perempuan akan menyerahkan kepada calon mempelai laki-laki putri kesayangannya. Silakan. Saya serahkan putri saya kepada saudara Niko untuk menjadi istri yang baik dan mudah-mudahan bisa sampai nenek sama kakek. Sampai mau memisahkan. Ya. Baik, untuk kedua
sediakan. Saudara Rizka dan Saudara Niko menempati tempat duduk yang di tengah. Jemaat sekalian, silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pemelihara kami, penanggung jawab kami, Gembala kami yang agung, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini, bahkan upacara pemberkatan pernikahan Saudari Rizka dan Saudara Niko ke dalam tangan kasih Tuhan. Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami semua, memimpin acara kami dari awal sampai kepada akhirnya. Kami minta Tuhan yang beracara. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami memanggil orang tua daripada Rizka Herlina untuk menyalakan lilin yang di sebelah kiri, dua-duanya dipegang oleh dua-duanya. Orang tua membuat sebuah teladan dan terang bagi anak untuk memasuki kehidupan baru dengan keteladanan hidup yang terang di dalam Kristus. Itulah tujuan daripada orang tua menyalakan lilin. Kemudian kami mengundang untuk kedua orang tua daripada Niko untuk menyalakan lilin yang di sebelah kiri. Sekali lagi, filosofi daripada penyalaan lilin yang dilakukan oleh kedua orang tua adalah orang tua membuat sebuah keteladanan bagi anak-anaknya dan menunjukkan terang bagi anak-anaknya untuk memasuki kehidupan yang baru di dalam Kristus dan rumah tangga yang dipimpin oleh Kristus hingga maut memisahkan kehidupan kedua mempelai. Terima kasih Bapak sudah itu untuk mempelai keduanya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki ibadah terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh pemimpin pujian. Mari kita bersama-sama menyerahkan hati kita, fokus hidup kita kepada Sang Khalik untuk kita memuliakan Dia sebelum kita memasuki upacara pemberkatan. Mari Bapak Ibu, kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada pada saat ini, semua kami kebaikan Tuhan. Semua barang apa yang terjadi di setiap kami, semua dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu
di dalam hidup kita pasti baik akan adanya. Amin Bapak Ibu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Haleluya. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Karena Tuhan yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Sama-sama kita mengatakan. Kasih setiamu Tuhan selalu berlaku.
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Sama-sama kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu selalu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan kesungguhan hatimu katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Dengan segenap hatimu, sama-sama kita mau katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagimu. Kepada hamba yang siap berjalan untuk maju ke depan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih hari ini bersama-sama dengan keluarga besar Niko dan Rizka. Mereka yang sudah berjanji dan sekarang ini mereka berkomitmen untuk masuk dalam mahligai pernikahan yang kudus. Mereka memerlukan Engkau jauh lebih daripada mereka mengejar uang. Mereka memerlukan Engkau jauh daripada mereka berfokus pada masa depan mereka. Itulah sebabnya kami meminta untuk Engkau campur tangan dan terlibat, bukan hanya sekali, selama-lamanya.
supaya keluarga baru ini benar-benar menikmati penyertaan, menikmati kebaikan, menikmati segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam setiap unsur-unsur yang membentuk mereka semuanya menjadi pasangan yang betul-betul bertumbuh di arah kedewasaan. Berbicara Engkau di tengah kami menyiapkan diri kami sepenuhnya. Urapan Allah pada kami semuanya, dan firman-Mu biarlah dikuasai juga oleh Roh Kudus, supaya bukan hanya sekedar kata-kata atau teori, tetapi menjadi bagian kehidupan kami yang nyata. Kami menyerahkan hidup kami semuanya dikuasai, dikendalikan, diurapi oleh Roh Kudus, supaya kami yang bodoh menjadi bijak, menjadi berhikmat oleh karena firman yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan untuk membimbing Niko juga dengan Rizka, termasuk kita semuanya yang sudah menikah, supaya kita mengingat lagi bagian-bagian yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Dan saya yakin akan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan taruh dalam kehidupan mempelai yang sedang menikah ya hari ini ya. Mari kita akan membuka hari ini dalam dalam Efesus pasal yang ke-5. Surat Efesus pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Hari ini saya memberikan satu tema divine reading. Saya akan membacakan dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskan sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Pernikahan itu adalah grand design dari Allah. Dan pernikahan itu bukan merupakan sebuah grand design dari seseorang, manusia semata-mata. Kamu boleh jatuh cinta, kita boleh jatuh cinta. Tetapi kalau Tuhan tidak menentukan masing-masing pasangan itu, maka tidak akan jadi. Itulah sebabnya maka kebutuhan akan Allah hadir di dalam pernikahan itu menjadi satu kebutuhan yang sangat absolut, utama, tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Maka pasangan suami istri, dia harus terus-menerus secara serius mendisiplinkan dirinya, menghadirkan Kristus, menghadirkan Tuhan dalam sepanjang perjalanan pernikahan dia. Tuhan bukanlah sebuah kebutuhan yang dapat digantikan. Tuhan merupakan satu kebutuhan pokok, tidak dapat ditawar-tawar. Tuhan bukanlah sebuah tambal butuh. Kehadiran Tuhan itu mutlak dan absolut, tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Tuhan tidak dapat digantikan dengan seperangkat materi-materi. Tuhan tidak dapat digantikan dengan seperangkat mungkin bagian-bagian dari rumah tangga. Tuhan tidak pernah dapat digantikan dengan hal itu. Karena Tuhan tidak sedang membangun sebuah house, tetapi Tuhan sedang membangun sebuah home. House berbicara tentang materi, bendawi itu semuanya. Semua bendawi tanpa ada Tuhan, maka tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang dimainkannya bagus, indah, dan membangun sebuah karakteristik dari keilahian. Itu sebabnya Tuhan secara serius membangun keluarga itu di atas fondasi home, di mana relasi, di mana karakter, di mana kedewasaan, pola pikir, di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan nilai-nilai Injil, nilai Alkitab itu menjadi bagian yang diterapkan, menjadi bagian yang dilangsungkan. Dan kalau itu terjadi, maka itu akan membuat kita semuanya menikmati kebaikan. Tujuan pernikahan bukan untuk kita bahagia, karena bahagia bukan tujuan pernikahan. Pernikahan atau kebahagiaan itu adalah dampak dari sebuah pertumbuhan rohani, dari sebuah pertumbuhan karakter
dari sebuah pertumbuhan yang membangun rohani iman kita semuanya. Jadi kalau kita berbicara bahwa tujuan pernikahan adalah bahagia, maka engkau akan mengalami keputusasaan. Sebab kebahagiaan itu bukanlah merupakan satu tujuan, tapi dampak dari sebuah pertumbuhan iman, dari penerimaan rasa hormat, pengasihan, ketundukan, dan pengembangan karakter Kristus. Itu yang akan membuat kedua mempelai akan bisa menikmati dampak dan akhirnya mereka menikmati kebahagiaan. Surat Efesus yang kita baca ini memberikan satu pelajaran penting bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa mendesain, bagaimana kita bisa merancangkan supaya pada akhirnya ujung dari sebuah pernikahan kita itu berbicara tentang good ending. Bahkan bukan hanya good ending, tetapi dalam proses-prosesnya kita menikmati kebaikan, anugerah, dan kebijaksanaan, hikmat, marifat yang membawa kita semuanya bukan hanya sekedar menikmati berkat-berkat jasmani, tetapi semua yang berkaitan dengan laki-laki, semua yang berkaitan dengan perempuan menuju satu kebenaran otentik pada patron, pada sentral, pada peniruan imitasi yang absolut, menjadi seperti Kristus, berpikir seperti Kristus, berperasaan seperti Kristus, menerima kekurangan seperti Kristus, dan membangun semuanya dalam kerangka bingkai sebuah kerajaan Allah, sebuah kerajaan surga yang betul-betul nyata di dalam kehidupan keluarga dia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak bersama-sama, belajar bersama-sama bagaimana divine wedding itu betul-betul bisa dibangun di kehidupan kita semuanya dalam rumah tinggal kita masing-masing. Secara khusus kepada Niko, Korenta, dan Rizka, saya akan membaca bersama-sama dan membagikan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bagaimana kita bisa menempatkan dan membangun sebuah keluarga yang rohani yang indah, yang pada akhirnya kita bisa menikmati bagian yang betul-betul membangun begitu banyak aspek-aspek dan potensial yang bisa membuat kita semuanya menikmati kelebihan, kelimpahan, bukan hanya hal-hal yang besar jasmani, tetapi hal-hal rohani, hal-hal yang iman, hal-hal yang mentalis, hal-hal yang berkaitan dengan jiwa di kita semuanya. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa membangun sebuah divine wedding? Yang pertama adalah sediakanlah materi surgawi, sediakanlah materi-materi berhubungan dengan hal-hal yang ilahi. Paulus berkata kepada kita semuanya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti Kristus kepada Tuhan. Dan kemudian, hai suami-suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus. Semua hal yang berhubungan dengan pernikahan itu dibangun dalam bentuk materi-materi secara jasmania. Itulah sebabnya maka kemudian materi berkaitan dengan kecantikan, materi berkaitan dengan ketampanan, materi berkaitan dengan kesehatan, materi berkaitan dengan kemapanan ekonomi, materi berkaitan dengan hal-hal jasmani, itu menjadi satu rujukan yang penting. Dipentingkan itu semuanya, dipikirkan itu semuanya. Tetapi seringkali kita tidak pernah berpikir ada satu materi yang paling penting, yaitu materi ilahi, materi surgawi. Dan materi-materi yang bersifat jasmani itu bisa lenyap, bisa habis, dan bisa hilang dalam kehidupan kita semuanya. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, hai kamu keluarga-keluarga, kalau engkau ingin membangun satu keluargamu yang penuh dengan kemanisan, keindahan, maka materi yang paling penting yang tidak bisa disingkirkan, dihilangkan di dalam dunia ini, dalam fluktuasi ekonomi, dalam fluktuasi perubahan-perubahan, dalam dimensi mungkin kesehatan kita semuanya, itu hanya mungkin ketika materi-materi surgawi, ketika materi-materi ilahi itu dipermanenkan, masuk dan tinggal dalam hidup kita semuanya. Maka materi-materi yang paling penting, Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti Yesus itu tunduk kepada Tuhan. Kata Yunani untuk kata tunduk itu disebut dengan hopotasomeni. Nah, hopotasomeni artinya merendahkan diri, tapi itu ditutup dengan kata menei. Menei itu artinya tinggal tetap, permanen, dan tidak akan pergi. Jadi kalau tunduk itu artinya tinggal tetap di hidupnya istri. Ketika suamimu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kamu tetap tunduk kepada dia. Ketika suamimu mengalami kelemahan-kelemahan, engkau tetap tunduk dan tidak akan bergeser. Dia tinggal tetap, tidak dapat diusir. Karena itu bagian dari sifat, dari karaktermu, dari budayamu, dari peradabanmu, dan sesuatu yang konsisten yang tidak akan pernah berubah. Mungkin suamimu akan menunjukkan bagian-bagian dari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, keterbatasanmu. Setelah kamu mungkin memasuki usia pernikahan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kau akan lihat, waduh, ternyata suamiku mengalami perubahan.
ternyata suamiku mengalami kelemahan-kelemahan, tapi tetap istri, engkau memiliki satu materi ilahi, yaitu ketundukan yang betul-betul tinggal permanen di dalam hidupmu, di dalam hatimu, di dalam perasaanmu, di dalam perilakumu, sehingga engkau tidak akan kekurangan untuk selalu menghormati dan tunduk kepada suamimu. Dan uniknya adalah begini Bapak Ibu, pesan yang paling penting adalah mengapa perintah di Efesus pasal 5 itu diberikan lebih dulu kepada istri-istri. Kalau kita bicara tentang gambaran tentang pernikahan, Tuhan memberikan satu gambaran perintah lebih dulu. Hai istri, tunduklah kau kepada suamimu. Jadi bukan dibalik, karena ketundukan itu akan menghasilkan, akan mendapatkan sesuatu. Di mana tidak ada ketundukan, engkau tidak akan mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan cinta, sesuatu yang berhubungan dengan kasih, sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan, sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab, sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan. Kalau kau istri, engkau tidak tunduk, maka engkau tidak akan menikmati bagian-bagian yang cukup penting yang ada di dalam pasangan. Itu sebabnya tunduk itu menjadi satu materi yang tidak dapat dilakukan di dalam hidupmu. Dan yang kedua, materi yang paling penting yang tidak dapat digoncang oleh dunia dalam perubahan, yaitu mengasihi seperti Kristus. Suami, kasihilah seperti Kristus. Dan unik sekali lagi, saya senang lagi bagaimana Efesus dan Paulus itu menggambarkan dan memberikan deskripsi yang jelas. Pada waktu dia berkata kepada suami, dia katakan, hai suami kasihilah. Di situ ditulis dengan kata agapete, artinya kasih yang berkualitas. Semua kasih yang berhubungan dengan eros, yang berhubungan juga dengan storge, yang berhubungan dengan filia, itu adalah kasih yang mudah terlukai, mudah untuk menyakiti, mudah untuk tersakiti, mudah kemudian untuk dihancurkan. Karena itu adalah kasih yang berpusat kepada manusia, egosentris pada kita semuanya. Orang kalau bicara tentang eros itu berbicara tentang pemenuhan hawa nafsu seksualitas kita semuanya. Orang kalau berbicara tentang filia itu berbicara tentang hubungan relasi keluarga kita semuanya. Orang yang berbicara tentang sorga pertemanan itu bicara tentang bagian tentang bagaimana komunikasi sosial bagi kita semuanya. Tapi 3 bagian dari unsur kasih sangat mudah terlukai. Tidak heran kemudian kita bisa melihat divorce di sebuah keluarga ini. Divorce, selingkuh. Kenapa? Sebab 3 bagian dari kasih ini mudah untuk terlukai, tersakiti, mudah kemudian untuk mundur, mudah kemudian bimbang, mudah kemudian berpindah ke lain hati. Tapi agapete itu adalah kasih yang stabil, permanen, yang bersifat ilahi, yang tidak menuntut, tetapi dia terus memberi. Dia tidak menuntut dalam semua kelemahan, dia terus memberi. Itulah makanya aspek dari materi surgawi, ilahi dalam pernikahanmu Rizka, juga dan Niko, itu menjadi sesuatu yang penting. Kau tidak bisa mengasihi istrimu hanya sekedar dengan eros, dengan storgemu, dengan filia. Tapi kau harus menutup semua itu dan menguncinya dengan agapete. Aku mencintaimu seperti Tuhan mengasihi, berkorban. Walaupun kamu lemah, walaupun kamu terbatas, walaupun mungkin kamu banyak kekurangan, tapi aku mengasihi engkau tanpa batas seperti Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita juga bisa melihat kepamanaan ketundukan itu Bapak Ibu. Kalau kita bicara tunduk, yang pertama kali gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk dalam dunia manapun juga bekerja, selalu di sana juga ada aturan tunduk. Pasti ada aturan, kamu harus tunduk pada aturan-aturan. Masuk dalam organisasi, kamu juga harus tunduk pada aturan-aturan. Masuk dalam manapun juga, institusi manapun juga, itu harus tunduk. Karena ketundukan itu menjadi satu modal keterikatan, diterima atau tidak diterima, ditendang atau kemudian dipermanenkan. Seorang pekerja yang berusaha atau bekerja di sebuah perusahaan, kalau dia tidak memiliki ketundukan kepada atasan dan aturan-aturan, maka dengan mudah kemudian dia akan disingkirkan atau dipecat. Demikian juga kalau kita masuk dalam sebuah organisasi, kalau kita tidak memiliki sebuah ketundukan, mudah bagi kita semuanya untuk dikeluarkan. Sama seperti ini. Ketika Rizka, ketika Niko masuk dalam sebuah pernikahan, maka hal yang paling penting harus diingat oleh Rizka adalah kamu terikat sebagai anggota, dihukum di situ, dan kamu tidak boleh melawan. Dalam otentisitas ketundukanmu itulah kamu akan melihat Tuhan beracara. Dalam ketundukanmu lah kamu akan melihat otentisitas Tuhan menjadi pembela, menjadi penghiburmu, menjadi peneduhmu, menjadi pengelindung, pengayom di dalam hidupmu. Jikalau kamu sangat tunduk kepada suamimu, dan akhirnya mungkin kamu menghadapi, karena ketundukanmu itu kamu mungkin menghadapi masalah, maka Tuhanlah yang menjadi pembela bagi kamu.
maka Tuhanlah menjadi peneduh bagi kamu, maka Tuhanlah yang menjadi penghibur bagi kamu, maka Tuhanlah yang akan menggendong kamu dan mengangkat kamu. Jadi jangan pernah takut di dalam ketundukan itu semuanya, karena itu menjadi satu syarat yang paling penting untuk kau terikat, bukan hanya kepada suami, tapi kau terikat di dalam surga, dan kamu terikat juga untuk menikmati backup dari surga. Ketundukan itu juga harus selaras dengan hukum Tuhan. Kalau ada suamimu yang kemudian melarang untuk kamu beribadah kepada Tuhan, jangan tunduk. Karena ketundukan untuk kita melawan kepada kebenaran firman Tuhan, itu berarti adalah sesuatu yang bertentangan. Karena kita diharuskan untuk menghadirkan Tuhan, harus menyembah, harus memuji Dia yang menebus hidup kita, Dia yang mati bagi kita semuanya. Kita yang berdosa, yang tidak mungkin untuk diselamatkan, tapi karena anugerah dari Kristus yang menebus kita semuanya, maka kepada Dia Allah kita, kekasih kita, tunangan kita yang asli, kita harus tunduk. Begitu luar biasanya. Jadi dalam ketundukan, kalau kamu dilarang untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Dia, maka kamu harus berkata dengan baik juga, saya tidak bisa. Dalam hal ini saya harus memilih tunduk kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ketundukan itu tetap berjalan sekalipun pasangan kita mengalami fluktuasi pengambilan keputusan. Beberapa dari perempuan mereka menghilangkan dan mengurangi rasa tunduk mereka kepada pasangan atau suami. Ketika suami mengambil keputusan-keputusan yang salah, ketika suami mungkin bisa jatuh, ketika suami mungkin juga bisa mengalami kelemahan-kelemahan, maka rasa tunduk itu pada perempuan kepada pasangannya selalu kali berkurang. Tapi Alkitab berkata tidak bisa. Suami kita memang lemah, pasangan kita mungkin lemah, tapi ketundukan tidak boleh dipengaruhi, tidak boleh berkurang. Ketundukan itu stabil, ketundukan itu terus akan berkembang. Justru karena ketundukan kita yang total kepada Tuhan, tak pernah berubah, itu yang memenangkan suami kita, yang membawa suami kita bertumbuh, membawa suami kita kemudian bangkit, pulih, dan kemudian dia menjadi pribadi yang baru. Tunduklah sekalipun ada begitu banyak kelemahan, keterbatasan di pasanganmu. Karena itu yang akan memenangkan suamimu, menjadi suami yang indah, menjadi suami yang hebat, menjadi suami yang mencintai dan mengasihi. Pemanaannya berkaitan dengan ketundukan. Itu adalah jalan sunyi untuk mendapatkan atau memenangkan suami dan dikasihi suami tanpa batas. Rizka ingatlah hal ini. Ketundukan itu adalah jalan sunyi. Memang gak suka, tapi itu ada perjalanan sunyi untuk mendapatkan dan memenangkan suami. Dan engkau akan menikmati kasih tanpa batas dari suami. Suamimu akan berani mati karena dia akan melihat ketundukan yang ada di dalam diri kamu. Pemahaman tentang mengasihi. Kasih itu merupakan dasar dari sebuah ikatan yang paling dalam yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Kalau kita membaca di dalam Kidung Agung, dia berkata, demikian engkau yang membawa harta benda kepada seseorang perempuan yang berpikir bisa membeli cinta dengan harta benda, dengan kekuatan, kekuasaan atau ketampanan. Kidung Agung berkata, engkau akan dipermalukan oleh itu jiwa. Kenapa? Karena ternyata kalau kita bicara tentang pernikahan, itu tidak dibangun dengan harta benda secara hakiki, tapi itu dibangun atau dibeli atau kemudian dibayar itu dalam komitmen cinta kasih yang sangat kuat. Dan saya harus mengakui begini Bapak Ibu, kalau kau menikah, Niko dan Rizka, kau butuh cinta. Tapi ada satu kebenaran, kalau engkau menikah dan untuk mempertahankan pernikahan, engkau tidak hanya butuh kasih cinta, tapi engkau butuh juga bendawi-bendawi. Dan itu kemudian tanggung jawab dari laki-laki untuk berjuang, kan sama lah semuanya. Kasih itu merupakan sesuatu dari unsur, dari sebuah materi yang bersifat tulus. Ketika menikah, Niko juga Rizka, engkau tidak berbicara, aku menikahi Rizka, bukan ada apanya dengan dia. Dan Rizka, engkau menikahi juga Niko, bukan bicara ada apa dengan dia. Tapi ketika kalian menikah, kerangka kasih itu berbicara tentang apa adanya engkau. Itulah sebabnya aku mencintai engkau. Ada seorang yang baru pacaran, tiba-tiba dia cerita sama saya, aduh, kemarin break saya. Kenapa break? Bos, break perempuan. Saya bilang sama dia begini, seorang wanita yang baik, dia tidak akan melihat ada apanya dengan kamu, tapi apa adanya diri kamu dia akan terima. Orang itu akan mengasihi kamu. Apakah Niko, apakah Rizka, engkau menerima masing-masing itu apa adanya atau ada apanya? Atau kamu melihat, sekarang punya tebak kayak balon. Atau kamu lihat Niko begitu, Rizka, Niko itu hidungnya panjang.
agak kayak Pinocchio dikit gitu. Kalau kita melihat pasangan kita dari sebuah kualitas kuasi yang tulus, engkau tidak akan melihat ada apanya, tapi engkau akan melihat apa adanya yang engkau sayangi. Aku terus mencintai, mendampingi, baru bersama-sama. Amin. Pak Soka, wih, senang saya dengan Pak Soka. Pak Simon, Pak Setiadi, wah semantap. Ini orang-orang yang melihat pasangannya apa adanya, bukan ada apanya. Orang tuh kalau melihat pasangannya ada apanya, begitu mendendung sedikit, berkembang ke kanan ke kiri, betul-betul menikmati jamaah, menikmati berkat Tuhan, mengembang ke kanan ke kiri, muka dan belakang. Lihat nih, wah ada apanya? Lihatlah yang langsing kayak kita aja. Wah bahaya itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kasih yang tulus itu menerima apa ini. Kasih itu mengampuni. Satu hal yang harus kalian pahami, Reska dan Niko, menikah itu sebenarnya adalah kebodohan. Menikah itu sebenarnya cari masalah. Gimana tidak? Orang yang biasanya seneng tidur sendiri, bangunnya siang-siang, sekarang kamu menikah mesti bangun pagi-pagi, dimarahin ini semuanya. Nikah itu merupakan sebuah kebodohan bagi orang-orang yang memang tidak memiliki kualifikasi untuk dia memiliki sebuah perjanjian untuk saya menikah. Bodoh, karena cari masalah. Betul, menikah itu cari masalah. Itu sebabnya akan muncul banyak masalah-masalah. Tapi semua, kalau punya kasih, karena dalam unsur kasih itu mengampuni, tidak ada satupun yang bisa membuat engkau tidak mencintai. Perceraian lebih banyak karena orang kehabisan kasih. Di sana tidak ada pengampun. Saya ingin mengatakan kamu nanti akan lebih banyak dilukai, Niko, Rizka, dalam pernikahan. Karena kalian akan menyamakan persepsi berjalan bagaimana mengubah diri saya mengubah sama-sama. Dan kalau kalian punya kekuatan kasih, yaitu mengampuni, semuanya itu akan jauh lebih mudah. Kalian akan bisa bertahan. Dan kasih itu berkorban hingga sampai nyawa berani. Saya dikirim bus ke Bapak Ibu, lagi pacaran, wah seneng. Di depan ada perampok. Begitu ada perampok, tiba-tiba pasangannya langsung lari terbirit-birit meninggalkan perempuan. Wah, tadinya ngomong, cintaku setinggi langit, seluas samudera, api yang panas akan terjang. Wah, anak-anak cewek jangan percaya gombalan laki-laki gitu ya. Begitu lihat perampok lari terbirit-birit ini, pacarnya ditinggal. Kalau Niko nggak demikian, Niko pasang badan, sok. Jadi percayalah Rizka, suamimu akan memiliki kemampuan untuk berkorban luar biasa. Itu yang pertama. Jadi kalau kalian ingin membangun divine wedding, maka kalian harus mempersiapkan materi-materi yang bersifat ilahi. Yang kedua, kalau kalian ingin membangun satu pernikahan, yaitu divine wedding, maka pastikan bahtera pernikahanmu itu tidak mengalami kerusakan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-25, ayat 27 dikatakan demikian, Kristus Yesus mati untuk membawa kita semuanya tidak bercacat, tidak bercela, cemerlang, indah itu semuanya. Jadi pernikahan itu harus memastikan kalian tidak boleh merusak. Kalian tidak boleh merusak istrimu, tidak boleh merusak suamimu. Semuanya kalian mulai dengan baik, isi dengan baik, akhiri dengan baik. Itu bagian. Paulus berkata, Yesus itu mati untuk menyucikan, menguduskan kita semuanya, sehingga kita menjadi cemerlang, tidak bercacat, tidak berkerut. Ya, itu yang diinginkan. Artinya kalau kita bicara tentang sesuatu yang baik. Jadi kalau kamu menikah, kamu harusnya membutuhkan pasanganmu. Suami membutuhkan istri, istri membutuhkan suami. Meninggikan, menghormati, menaikkan derajat, menaikkan kapasitas potensial. Sehingga orang melihat ini hebat, luar biasa. Ini karena ada Rizka. Jadi Niko itu makin hari naik posisinya. Rizka makin terkenal karena ada suami yang betul-betul mengasihi, dia tingkatkan. Itu menjadi penting bagi kita semuanya. Saya heran kalau ada banyak orang-orang yang menikah, tadinya baik-baik, tapi kemudian saling menyerang, kemudian bercerita, istri bercerita tentang suaminya di depan orang banyak. Suami begitu, waduh itu bodoh sekali. Suami juga demikian. Berhenti untuk membicarakan pernikahan kita di hadapan orang lain.
Karena bukan untuk meninggikan tapi untuk merusak. Perhatikan itu baik-baik. Maka divine wedding itu perlu untuk memikirkan bahwa aku menikah ini bukan untuk merusak tapi untuk membangun, untuk memutuhkan, untuk memajukan, untuk memperkembangkan, untuk membuat dia menjadi maksimal dan hebat luar biasa. Ini prinsip. Selanjutnya, bukan air yang menenggelamkan perahu. Ingat, bukan air yang menenggelamkan perahu, tetapi kebocoran yang kita lakukanlah yang kemudian menenggelamkan perahu. Karena ketika perahu kita bocor, air kemudian mulai masuk. Sekali lagi, bukan perahu, bukan airlah yang menenggelamkan perahu, bukan. Tapi kebocoran yang kita buat secara sengaja, tidak sengaja, itu sebenarnya menenggelamkan. Saudara, suami kita, pasangan kita memiliki kelemahan-kelemahan, itu tidak akan bisa menenggelamkan, menghancurkan, menenggelamkan pernikahan. Tapi kalau istri atau suami sudah mulai membocorkan rumah tangganya, lirik sana, lirik sini, cantik dia, mulai diangan, di pikiran, mulai chatting, itu membocorkan perahu. Istri juga ingat kenangan lama, waktu kemudian alumni ngumpul, reunian, mulailah masa-masa kenangan masa lampau itu mulai ngumpul lagi, memikirkan, mulai mengurangi komunikasi. Itu tindakan membocorkan dan segera menenggelamkan. Jadi sebenarnya yang menenggelamkan kapal pernikahan kita itu bukan air, tapi kita yang membocorkan secara sengaja. Jangan menjadi istri yang menyimpan P. Jangan menjadi suami yang menyimpan V. Tutup semua. Rizka, si Bambang tidak boleh ada di hati dan pikiran dan di dompet. Niko, si Dinjak tidak boleh ada di pikiranmu ya. Hanya Rizka saja dompet di hati, di mata. Aku mau makan, ingat Rizka. Betul itu. Aku mau kerja, ingat Rizka. Oh itu betul. Itu betul. Karena itu yang terjadi. Sekali lagi, bukan air yang menenggelamkan sebuah perahu, tapi kita yang membocorkan, yang menenggelamkan. Jadi hati-hatilah kita semuanya. Jadi pikirkan baik-baik. Jadi jangan mengkambing hitamkan air, karena sebenarnya yang merusak kita sendiri. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi selain karat di dalam diri kita. Dan tidak ada yang bisa merusak atau menghancurkan keluarga kita kecuali pikiran dan moral dan mental kita yang telah rusak. Itu adalah karat yang paling berbahaya. Saya berharap Niko dan Rizka betul-betul memahami hal ini. Saya tidak akan perpanjang karena nanti waktunya cukup panjang. Jadi ini yang dapat saya bagikan. Jadi saya menyudahi sampai 2 bagian ini saja. Jadi Niko dan Rizka, ingatlah baik-baik dalam pernikahan kamu. Jikalau wedding divine atau divine wedding itu betul-betul kalian nikmati, maka pastikan bahwa engkau memiliki materi ilahi, dan pastikan bahwa engkau tidak sedang merusak tetapi berusaha membangun. Niko dan Rizka, silakan. Kita akan masuk dalam prosesi pernikahan. Kepada calon, deg-degan mereka berdua, Bapak Ibu, tegang sekali melihat saya, seperti melihat hantu. Memang benar mereka tahu bahwa saya dedekotnya hantu. Tenang ya. Tarik nafas yang panjang ya. Oke ya. Oke. Kepada calon mempelai kedua, sebagai hamba Tuhan di hadapan saksi dan jemaat, kepada kamu Niko Korinta, maukah kamu menerima Rizka Herlina sebagai istri dan berjanji untuk mengasihi, menghormati, memelihara, baik di dalam suka dan duka, senantiasa menjaga hubungan ini sampai Kristus datang kedua kali.
Apakah jawabanmu Niko Korintia? Ya, kamu bersedia? Jemaat sudah lihat bagaimana kesediaan Niko kepada calon mempelai berdua, secara khusus kepada calon mempelai wanita. Bersediakah kamu, Rizka Herlina, menerima Niko sebagai suamimu dan berjanji untuk mengasihi, menghormati, dan memelihara baik di dalam suka dan duka, senantiasa menjaga hubungan ini sampai Kristus datang kembali? Bagaimana jawabanmu, Rizka? Ya, dia bersedia Bapak Ibu. Kalau dia tidak bersedia, sedihlah kita semua, ya. Oke, sekarang saling berhadapan. Yang ini saja ya. Mulai saja Pak. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan menjadi saksi dan kedua mempelai akan melakukan janji pernikahan. Oke, silakan Niko berpegangan tangan, katakan kepada calon Rizka janji pernikahan. Pegang sendiri boleh? Pasti kau boleh pegang sendiri. Ya, nggak boleh. Saya berjanji akan menerima Rizka dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa saya, akan menjaganya sampai maut memisahkan. Saya berjanji akan setia menjadi istri yang baik, mengasihi suami saya sampai maut memisahnya, dan taat akan Tuhan. Setiap janji pernikahan itu harus ada satu ikatan permanen yang dimeteraikan, dan mereka sudah menyiapkan cincin. Cincin ini terbuat dari emas, simbol dari kesucian dan kekudusan. Simbol itu berbicara jauh dari apa yang tidak kita lihat. Cincin itu juga tidak ada ujungnya, tanda bahwa cinta mereka semuanya dibangun tanpa keputus sampai kekekalan. Dan cincin ini bulan utuh, tanda bahwa cinta mereka semuanya dibangun di dalam keutuhan, bukan di dalam kesetengahan. Karena yang separuh akan menghasilkan separuh, tapi yang utuh akan menghasilkan utuh. Dan mereka berkomitmen untuk memberikan yang utuh pada masing-masing pasangan.
rasa-rasanya seperti putus asa dan berat. Engkau menyertai. Dan dia ingin memastikan bahwa engkau menikmati anugerah dari kasih sayang yang tanpa batas. Dia ingin dia dekat dengan engkau, bersama dengan engkau. Dia ingin membimbingmu. Dia ingin terus dekat dengan engkau. Kata dia, Father, I say the Lord, I'll come with you. For the light and the sun of Allah, the dia tahu bahwa perjalananmu begitu sangat-sangat jauh jelas. Itulah sebabnya dia menjadi terang bagi hidupmu. Dia menjadi gembala yang membimbingmu pada di depanmu dan berkorban untuk engkau. Dan menjadi firman yang menasihati menjadi istri yang memastikan bahwa engkau tidak tersesat dan terbawa. Sekarang lebih nama Tuhan Yesus, Niko Korenta dan Rizka dan Lina bagi hamba Tuhan di hadapan jemaat dan hadapan Tuhan, aku mentabiskan engkau menjadi pasangan suami istri yang sah hari ini. Karena kesyukuran ini tidak ada satupun dari kuasa bumi kelemahan-kelemahan kalian yang bisa memecahkan, mematahkan. Karena ikatan dari Kristus Yesus jauh lebih kuat dari apapun juga. Sekarang dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memeteraikan dan memberkati engkau sebagai pasangan yang sah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan berhadapan-hadapan. Tolong buka cadar istrimu sekarang. Coba kamu lihat, itu betul Rizka? Jangan-jangan keliru. Coba lihat dulu amatnya gimana juga. Waduh, keliru. Tukar, keliru. Enggak ya, Rindu? Benar itu? Oke lah, berikanlah ciuman yang paling mesra bagi istrimu sekarang. Jangan dulu. Saya belum hitung 1, 2, 3. Robot terus ini. Hitung dulu, gembalanya belum kasih robot. Fotografer sudah siap? Oke. 1,5. 2, 3. Berikanlah ciuman yang paling indah. Oke. Haleluya. Oke, silakan. Ganti posisi. Rizka sebelah kiri. Ya. Silakan duduk. Selamat untuk Niko, selamat untuk Rizka. Kalian sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau mereka bisa jadi besar sampai hari ini, itu karena peran dari orang tua mereka masing-masing. Orang tua yang sudah seperti berjerih lelah, mengeluarkan keringat seperti darah. Jadi mereka sudah habiskan begitu banyak. Jadi pantas lokal hari ini mereka akan mengucapkan terima kasih. Mereka ingin meminta restu dari orang tua. Dan hari ini pasangan suami istri akan minta restu dan sungkeman untuk berterima kasih. Dan silakan pengantin akan pergi ke orang tua perempuan lebih dulu. Silakan.
Rizka, Niko dan Rizka ini adalah perjalanan pernikahan itu masih panjang. Kalian membutuhkan sesuatu yang sangat penting, yaitu terang Allah. Ketika waktu-waktu perjalanannya begitu sangat gelap. Itu sebabnya nanti mempelai berdua akan menyalakan lilin sebagai tanda penyerahan mereka kedaulatan akan Allah yang dibutuhkan sebagai sumber terang untuk masuk di dalam rumah tangga mereka. Silakan nanti mempelai berdua akan menyalakan lilin sebagai tanda bahwa kalian betul-betul membutuhkan terang firman Allah dan terang Roh Kudus. Ya, silakan dulu. Mempelai berdua nanti akan memberikan persembahan suluk. Nanti kita juga akan memberikan persembahan kolektor, dan saya serahkan kembali lagi kepada WL untuk memimpin masuk dalam persembahan kolektor. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama memberikan persembahan kepada petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti sampai saat ini Tuhan. Terima kasih kami mengucapkan syukur kami. Di tengah-tengah siang hari ini Tuhan, kami menyaksikan kebahagiaan daripada saudara dan saudari kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang di dalam setiap kehidupan mereka. Hari ini Tuhan, saat ini kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati persembahan kami, boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan hati yang bersukacita. Aku
Ibu ya. Dulu dia melayani juga, senior juga. Jadi bersyukurlah yang dapat Rizka. Dia bukan sekedar dapat mutiara, tapi dia dapat segala-galanya. Ya, selamat ya Niko. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, silakan mempelai berdua berdiri dan menghadap jemaat. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya perkenalkan Tuan dan Nyonya yang baru, Bapak Niko Korenta dan Ibu Rizka Herlina. Tepuk tangan. Bapak Ibu, mereka adalah keluarga kita, sekalipun nanti mereka tinggalnya di Jakarta. Tapi saya berharap pada Bapak Ibu semuanya, ketika bertemu kepala dia, jadilah orang tua buat mereka berdua, jadilah kakak buat mereka berdua, jadilah juga bagian keluarga kita semuanya. Apakah Bapak Ibu semuanya mau menasihati dan menerima Ibu Rizka dan Bapak Niko Korenta? Oke, terima kasih. Silakan balik lagi ke sini. Hari ini kita akan mendengarkan Vicky dari Ibu KW yang hebring luar biasa. Silakan kaum wanita.
boleh berdua, kita akan mendengarkan dari Bapak Miko dan Ibu Rizka Herina akan mendengarkan nasihat dari sesepuh gereja kita yang akan memberikan nasihat. Saya persilakan Bapak Simon. Halo. Halo. Saya mewakili gereja jemaat dan kesaksian perempuan. Saya mulai lagi kepadamu ke Koreta. Alkitab mengatakan, hai suami, kasihlah istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kelut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak dicela, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kepada mempelai wanita Rizka Herina, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dan kepada kalian berdua, Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Allah telah menetapkan hubungan suami istri dalam pernikahan yang kudus untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling dalam. Oke. Yang beri tepuk tangan. Sebentar kita akan ada penandatanganan nanti dari pasangan suami istri. Setelah itu juga saksi-saksi dari laki-laki dan saksi-saksi dari perempuan.
Ketua Mitra Gembala akan menyerahkan amplop. Silakan berdiri. Ya senyum-senyum terus apply nih. Kita nggak tahu apa yang mereka pikirkan saat ini. Tapi tentunya kebahagiaan yang luar biasa ya. Yang satu ganteng, yang satu cantik. Suatu pasangan yang sangat serasi. Beda tipis lah dengan Pak Gem. Tadi habis dipelonco sama Pak Gem ya. Pagi ini kami dari gereja akan menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, melebihi apapun di muka bumi ini, yaitu sebuah Alkitab yang berisikan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon jadikan firman Tuhan ini sebagai patokan di dalam rumah tangga kalian, baik dalam suka maupun dalam duka. Pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Percayalah segala solusi yang terbaik akan Tuhan berikan bagi kalian berdua. Tentunya dengan syarat kalian pegang teguh terus kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan menyerahkannya kepada kalian berdua. Ingat pesan saya, jadikan patokan dalam rumah tangga kalian. Kita foto lebih dulu ya. Yuk lihat sini dulu, Kak Rizka. Oh, boleh geser dikit dong. Siap, yuk lihat sini dulu, senyum. 1, 2. Tahan. Bentar ya. Tahan dulu. 1, 2, 3. Oke. Tunggu, tahan dulu. 1, 2, 3. Oke. Tapi yang bagus ya. Bukan punya saya nih. Saya lebih putih soalnya kalau pakai meja. Oke. Kita telah mengakhiri ibadah dan prosesi pernikahan kita, dan kita akan mengakhirinya bersama-sama. Kursinya di ini aja, dilepas aja jangan apa-apa kursinya, pindahin aja. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa kita di surga. Bapak, kami berterima kasih hari ini kami boleh menyelesaikan prosesi pernikahan anak kami kekasih, baik Bapak Niko juga dengan Ibu Rizka Herlina. Terima kasih Engkau terus menyertai. Kami bersyukur bahwa tangan Allah yang luar biasa telah membimbing mereka dari awal pertemuan sampai mereka mengakhiri di jenjang pernikahan. Kami berterima kasih. Engkau memberkati hotel tempat kami beribadah, berkati pemilik, owner, atau juga Tuhan General Manager dan seluruh staf di tempat ini. Kasih sayang dan berkat rohani, berkat jasmani limpah atas tempat ini. Berkati negara kami Indonesia ini di bawah Presiden Jokowi, takut akan Tuhan, hikmat akan Tuhan menyertai dia. Kami berdoa Tuhan untuk tensi perpolitikan Indonesia yang makin hari makin panas karena memasuki era pemilihan umum ini. Tuhan, kami minta anarkis-anarkis yang mencetak hoax, berita-berita yang tidak baik, yang mengacaukan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih sayang dan anugerah keselamatan dari Kristus Tuhan Allah kami ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat dalam pergumulannya, baik itu pergumulan Tuhan untuk ekonomi, kekuatan kesehatan, anak-anak sekolah, dan juga pergumulan yang mereka tidak ungkapkan. Tuhan, Engkau jadi solusi bagi mereka semuanya. Terima kasih. Akhirnya keluarga yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan, arahkanlah mata hatimu, pikiran dan rohmu kepada Bapa kita yang atasnya mengalirkan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita dan kutuk kita semuanya, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan Dia.
kelak hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali kita dijemput di dalam kesempurnaannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau akan menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surganya yang kekal. Mulailah dengan berkat rohani, berkat jasmani. Bagikan kepada orang lain yang belum mengenal Yesus, supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu, dan beritakanlah Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.